Selamat datang dan selamat hari Senin. Kembali lagi bersama dengan Ryan Filbert dan Okta.id. Kita punya topik 3 langkah indikator robot yang baik. Setiap hari Senin kita bersama dengan Okta.id di RF Channel. Tentunya masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita akan membahas mengenai robot trading. Nah, udah beberapa seri sebelumnya dan kita sudah membahas hati-hati dengan otomatisasi. Tapi hari ini kita kembali ngomong otomatisasi yang baik. Tujuannya kenapa maju dan mundur adalah karena agar Anda itu tidak overconfidence sehingga Anda menjadi cenderung spekulatif atau Anda menjadi sangat paranoid sehingga Anda menghindari. Akhirnya Anda jadi anti teknologi, anti sesuatu yang baru. Itu juga bukan suatu hal yang kita harapkan. Dan kalau berbicara mengenai robot, saya sendiri adalah orang yang peralihan antara manual dan otomatisasi. Tentunya saya ingin bisa ditemani oleh Mas Adi Prastia. Halo Mas, thank you sudah hadir kembali di RF Channel. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 3 langkah untuk bisa membuat indikator pada robot yang baik. Kira-kira apa yang mau kita bahas sih dengan indikator dan robot ini hubungannya apa? Robot itu kan dasarnya adalah kalau di robot yang saya pakai umumnya pakai indikator. Ya, karena harus ada sesuatu kesepakatan. Iya, kesepakatan. Nah, sebenarnya kalau dari indikator sendiri, saya suka ngelihat orang-orang tuh pakai indikator banyak banget, satu screen penuh. Gue juga gitu dulu. Oke. Nggak salah, saya nggak ada masalah. Tapi itu nggak ada gunanya. Gue ceritain. Oke, ini dari Bapak nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oke. Kita cerita, ini gue kata ya, ini gue sebel banget ya. Ini sebelum 2008, gue tuh indikator ada parabolic SAR, ada stokastik, ada Tayo indikator, terus ditambahkan dengan saya nggak tahu tuh Tayo histogram. Habis itu kita tambahkan dengan moving average, kita tambahkan Bollinger Band. Semua confirm. Itulah market tertinggi dari IHSG, Pak. Semua confirm baik. Iya. Itu adalah market tertinggi dari IHSG, lu bayangkan. Dan itu juga terjadi di market Amerika. Itu kejebaknya gue oleh Hewlett Packard untuk long haul. Itu karena itu juga. Breakout ya berarti. Iya, dan nggak break, dia malah jebol ke bawah kembali. Ya, maksudnya indikatornya semua mengindikasikan breakout. Breakout, dan itu ternyata titik tertinggi. Dan itu nggak berguna. Jadi, lu mau bahas yang berguna apa kan di hari ini? Yang guna. Oke, coba. Gimana? Jadi, bagi saya pribadi, terserah sih mau pakai banyak atau enggak. Cuma kalau saya cuma pakai satu indikator untuk satu tipe. Satu tipe. Yang saya temuin, indikator tuh ada 3 umumnya. 1, nentuin tren. Menentukan tren, oke. 1, nentuin high top. Low bottom. Jadi istilahnya oscillator atau orang nyebut leading. Oke. Jadi tren tuh lagging. Terus ada leading. Satu lagi tuh volatility. Oke. 3 doang sih yang saya temuin ya. Sebenarnya ada volume, tapi kalau di forex volume kan kurang relevan karena OTC marketnya. Karena dia diwakili hanya pada tempat tersebut aja. Iya, over the counter nggak bisa kan, nggak ada pusatnya. Yes. Nah, saya mau tunjukin ke Anda semua contohnya. Contoh. Misalnya nih, indikator trend atau lagging dulu. Oke, lagging. Paling umum apa sih? Bollinger Band. Bollinger. MA. Iya kan? Oh, Bollinger Band adalah lagging ya? Terlambat dia. BB tuh rada spesial sih. Dia bisa dijadiin lagging, bisa dijadiin leading sih sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut gua indikator apapun ya, itu bisa dijadikan leading dan lagging. MA buat jadi leading, saya nggak ngerti. As a support. Belum muncul bisa memberikan angka. Saya lihat backtestnya dia dijadiin leading lebih jauh hasilnya. Tetap nggak jelek. Tetap nggak bisa. Kalau dijadiin backtest nggak bisa. Memang jadi seperti manual trade. Oke. Jadi betul, contohnya. Ayo. Sebenarnya indikator. Kita ngelihat nih misalnya MA, misalnya MA dulu deh kita lihat. MA yang mana, Bos? Moving average. Sudah sutur. Moving average. Misalnya untuk menentukan tren, berarti kan misalnya, kalau misalnya atas ini orang-orang pada bilang, ya buy, ini di atas, ke atas ini baru bisa buy. Di bawah kan udah naik duluan. Nah, ini juga penting sih bagi saya, jangan terlalu mengkuduskan, atau apa sih namanya, mengkultuskan sebuah indikator. Holy Grail lah. Iya, Holy Grail, apapun. Maksudnya, semua indikator itu turunan dari harga. Iya. Jadi, bukan indikator yang menentukan harga akan bergerak kemana. Tapi dari harga yang sudah bergerak, indikator itu dibuat mengikuti harga yang sudah bergerak. Iya, statistic things lah. Oke. Nah,
sebenarnya yang tadi kita pakai indikator banyak-banyak, sebenarnya bagi saya pribadi nggak usah satu tipe satu indikator aja. Satu tipe satu indikator tuh gimana sih maksudnya? Misalnya kita nentuin tren, kalau pakai MA standar nih MA50, kan di atas ini berarti uptrend, di bawah ini berarti downtrend. Nah, ini sepakatan nih. Nih kesepakatan. Ini 50. Nah, kalau kita bandingin sama misalnya indikator paling umum lainnya, ada misalnya Bollinger Band, standar aja. Bollinger Band kan simpelnya gini ya, ketika nyentuh bawah, berarti dia masuk downtrend. Nyentuh bawah downtrend. Bisa kayak itu kesepakatannya. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kita pakai BB dan pakai MA, itu hasilnya tuh mirip-mirip. Jadi kita nggak usah pakai satu aja cukup sebenarnya. Terus angkanya? Nah, angka parameter detailnya sih sebenarnya harus di backtest. Ini cuma ini sebagai pelajaran awalnya. Ini sebagai always verify. Always verify, question everything. Contohnya sebagai gambaran umum nih, misalnya ini dia closing di sini. Nah, ini kan mepet gitu loh. Levelnya sama kan? Kurang lebih sama nih. Ini bahkan sama bahkan nih. Tuh. Di titik itu malah benar-benar sama. Ini jadi misalnya untuk tren pakai satu aja gitu. Misalnya MA atau misalnya pakai Bollinger Band. Saya pribadi saya paling suka itu Don Science sebenarnya. Don Science. Selera lah sebenarnya. Tergantung siapa gurunya. Iya. Bela dirinya muridnya siapa kan. Terus misalnya untuk indikator leading tuh yang stochastic, William percent R, ada force index, macam-macam. Itu kita lihat bareng-bareng di bawah nih, yang stochastic sama William percent R. Ini kan default nih, default biasa. Sebenarnya tuh mirip-mirip juga nih. Dan untuk angka yang tepatnya kembali lagi backtest. Angka tepatnya harus backtest. Pengalaman saya beda pair tuh beda parameter. Ini beda pair, beda parameter dan juga menyambung bahwa di zaman dulu ada sebuah sistem trade yang punya angka tertentu, itu geser angkanya. Iya, kita udah bahas di video-video Sebelumnya. sebelumnya. Jadi sebenarnya jangan tanya lagi angka yang tepat berapa. Jawaban angka yang tepat adalah mesti dicoba. Karena apa? Karena mungkin ada pergeseran yang lebih optimal. Kalau kita pakai sudah lama itu juga kadang-kadang kayak antivirus obsolete. Jadi harus kita coba. Yang penting adalah di sini awareness-nya bahwa ada leading, ada lagging. Dan ketika Anda mau tahu ada leading itu siapa saja, Anda pakai semuanya sebenarnya useless. Kenapa? Karena mirip-mirip. Yang kedua juga makin banyak indikator itu nanti akan kita saling menunggu konfirmasi juga dari pengalaman gua. Itu juga nggak bagus gitu ya. Lanjut, silakan. Jadi misalnya leading. Sebenarnya mau pakai stochastic, mau pakai William percent up, mau pakai force index, mau pakai apa, mau pakai CCI, Betty. Apa? Betty. Nah, beda tipis. Siap. Tinggal itu istilahnya kayak kita mau ngukur suatu panjang pakai sentimeter, atau pakai inch, atau pakai milimeter, atau pakai apa, terserah lah gitu. Intinya alat ukur. Untuk panjang. Iya. Nah, contohnya ini deh, stochastic sama William percent R. Ketika dia oversold nih ke atas, nah ini kan mirip sama aja. Mirip ketika dia ke bawah, ya beda-beda tipis nih bawahnya sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya mirip, beda dikit lah intinya. Beda dikit. Jadi kita nggak usah pakai, menurut saya kita nggak usah pakai semuanya untuk nentuin satu tipe. Cukup satu indikator di satu tipe. Indikator di satu tipe kondisi antara dia leading atau lagging. Iya. Karena kalau untuk kita hubungin ke robot, kalau kita terlalu banyak pakai indikator serupa, jadinya kerfitting. Jadi dia too much confirmation, too much information. Dan yang lebih nyebelin lagi kadang-kadang jadi thread-nya terlalu sedikit. Thread-nya menjadi terlalu sedikit. Nah, lalu sekarang bagian tadi kan sudah poin pertama atau sudah 2 poin? 2 poin. Ini sekarang mau bahas yang volatility. Siap. Ini poin ketiga nih, volatility. Volatility itu paling umum tuh ADR. Default aja. Ini standard deviation. Jadi ini kan sama-sama volatility. Untuk detailnya Anda bisa cek lah di Google perhitungannya gimana. Banyak yang nggak tahu. Untuk mengukur volatility sebenarnya gunanya apa? Biasanya tuh kalau misalnya aplikasinya saya di robot, kalau misalnya volatility-nya terlalu besar atau terlalu kecil saya nggak ambil. Kalau volatility-nya yang besar dan kecil ukurannya seperti apa di sini? Biasanya kalau di chart itu, kalau kecil tuh tidur dia jadinya. Berarti sideways lah. Sideways jadi kayak nggak ada pergerakan. Atau kalau terlalu tinggi tuh biasanya apa sih? Ya kayak misalnya pas Brexit tuh, GBP kan tinggi banget gitu kan. Nah itu biasanya
nentuin nggak trading di saat-saat Karena seperti itu. fall signalnya Iya, tinggi. lebih besar. Tapi ujung-ujungnya harus di backtest lagi sih. Baik, baik. Nah, ini saya mau tunjukin bahwa sebenarnya misalnya yang ketiga tuh volatility indicator Mirip itu aja. mirip-mirip aja ya, beda-beda tipis sih. Iya. Nah, Lu cuman- nggak usah pakai dua-duanya lah. Iya nih, Oke. ini sama bentuknya aja mirip banget ya. Jadi poinnya di sini sih kita nggak usah pakai banyak indikator buat nentuin satu tipe bagi saya yang Iya. saya pakai. Jadi yang gue dapat simpulkan ya, pertama untuk bisa mendapatkan sebuah robot yang terprogram dengan baik adalah ya silahkan pilih sendiri leading atau laggingnya serta volatility-nya. Lalu setelah kita memutuskan indikator itu, kita pakai sebuah parameter angka. Parameter angka itu kita uji coba, jangan kalau diuji coba ke depan mau sampai kapan tuh dapat jawaban. Biasanya tuh uji coba ke depan itu buat mastiin nggak ada kendala. Misalnya contohnya paling gampang, nge-buy setiap pembukaan di awal minggu. Nah itu rawan tuh. Kenapa? Karena setiap di awal pembukaan itu spread-nya lebar banget. Iya. Nah jadi Jaga. forward test itu sebenarnya gunanya buat ngetes apakah robot kita berjalan seperti yang di backtest. Bagi Iya. saya sih gitu, Iya, bukan iya. buat nentuin hasilnya. Iya. Hasilnya tuh backtest bagi saya. Oke. Jadi dengan kita itu memiliki 3 ini dan kita menentukan parameter awalnya dan kita backtest, sebenarnya syarat untuk membuat sebuah robot yang baik itu sudah terpenuhi kan? Iya, saya cuma pakai gini-gini doang, cuma 3 tipe doang. Ya, oke, selama kita bisa mempelajari, mau mencoba, dan juga kita mengetes ulang selanjutnya kita jalanin bukan dengan nekat-nekatan dan tetap maintain. Oh iya, nekat-nekat asal download semua robot lu masukin kan jadi lucu juga loh jadinya. Iya sih, saya ada sedikit cerita dulu terutama sebelum mengenal dunia backtesting dan mechanical. Kalau saya ngeliat diri saya yang ke belakang rada nekat juga sebenarnya. Iya, nekat-nekatan nih. Saya nggak ngerti ke belakangnya gimana, tapi saya tradingin duit sendiri gitu. Oke. Ya, itulah namanya kan wise wisdom. Dan semakin kita tua dewasa ya kan, semakin kita punya Saya pengalaman. masih muda sih, mungkin yang tua sih. Enggak. Enggak, usia trading lu tua. Lu harus tahu dulu usia trading lu tua, Bos. Omongan lu sama umur lu nggak sama. Ya, tapi itulah wisdom lah. Kita wise menjadi lebih jam terbang nggak bisa bohong. Pada akhirnya jam terbang nggak bisa bohong. Cuman saya nggak ada masalah sama teman-teman yang discretionary ya, pilihan Anda gitu Iya, kan. iya, Selama Anda bisa untung, kenapa Ya gitu. enggak, ya nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa. Ujung-ujungnya untung, Iya. ujung-ujungnya profit. Cuman Anyway ya. ya di saya lebih nyaman pakai discretionary, lebih nyaman pakai mechanical kuantitatif. Oke. Siap, mungkin jadi ini menjadi sesuatu tema yang menarik sekali bahwa kita ulangkan kembali kepada Anda semua bahwa robot sebenarnya isinya cuma 3. Pakai terlalu banyak robotnya jadi ngeheng karena bingung dan terlalu banyak informasi membuat dia akhirnya mengambil keputusan yang salah atau jangan-jangan malah tidak pernah melakukan transaksi. Dan kembali lagi apa yang kita bahas selama ini bahwa perlunya adanya maju dan mundur, jadi backtest dan kita juga kembali memonitoring itu semua. Mungkin itu saja untuk seri kali ini. Thank you Om Adi sudah berbagi pada seri kali ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga selalu bermanfaat bagi Anda. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa bila Anda belum memiliki akun untuk trading, Anda bisa membuka di okta.id. Kenapa? Karena okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di Badan Regulasi di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya. Salam investasi untuk Indonesia.